Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman yang menyaksikan. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai US Military Intervention in Middle East as International Policy on Anarchy System. Sebelum memulai pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Yusuf. Halo Yusuf. Halo, perkenalkan nama saya Yusuf Iskandar dengan NPM 046. Kemudian yang kedua, ada saya sendiri, Raden Agung Priyawicaksono, MPM 064. Yang ketiga, ada Abel. Halo Abel. Halo, perkenalkan saya Abel Josafat dengan NPM 070. Kemudian yang terakhir, ada Hamam. Halo Hamam. Halo, perkenalkan nama saya Hamam Ilmi dengan NPM 102. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai bahasan-bahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Pertama, ada introduction mengenai penggunaan kekuatan militer dalam kebijakan internasional. Yang kedua, ada US Military Political Dynamic, yaitu mengenai perkembangan politik militer Amerika Serikat di dunia. Yang ketiga, ada The Gulf War, mengenai kembalinya pemakaian militer Amerika Serikat. Yang keempat, ada Invasion of Iraq, pemakaian militer untuk mengganti rezim Saddam Hussein. Yang kelima ada Afghanistan War, mengenai War and Terror and RMA. Dan yang terakhir ada konklusi dan tren terkini. Yang pertama yaitu Military Instrument Usage in International Policy. Yang pertama ada military instrument, yaitu suatu alat yang digunakan untuk objek perang dan diintensikan sebagai alat kekerasan secara fisik. Yang kedua ada military intervention, sebuah tindakan yang ditujukan untuk mengganggu atau menghancurkan. Yang ketiga ada international policy, sebuah kebijakan yang disetujui, disepakati, dan dilaksanakan bersama. Dan yang terakhir ada anarchy system, sebuah kondisi ketidakpercayaan atas pihak lain dalam sebuah himpunan. Mengenai latar belakangnya, dahulu sistem tersebut tidaklah dihimpun dalam sebuah konsensus bersama. Penggunaan instrumen militer sangat mudah dilakukan oleh berbagai pihak. Dan terkadang intervensi pun tidak terelakkan hingga terjadinya konflik. Peperangan di berbagai daerah sering terjadi atas kehendak sang pemimpin. Dalam sebuah sistem yang anarki, ketidakpercayaan dan rasa kecurigaan yang tinggi membuat satu dengan yang lain saling waspada. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu konsensus bersama dalam menciptakan suatu jaminan atas rasa tidak percaya. Jaminan tersebut hadir melalui organisasi internasional yang disebut United Nations. Meskipun demikian, terdapat dinamika yang terjadi dalam proses stabilitasnya. Dinamika politik militer Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai salah satu negara kuat di Western Hemisphere memiliki latar belakang dan sejarahnya sendiri dan pemakaiannya. Awalnya Amerika Serikat merupakan negara yang bersifat isolasionis. Ia tidak memiliki ketertarikan untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Hal itu terlihat dari adanya doktrin Monroe antara Amerika Serikat dan Eropa. Namun itu semua berubah setelah terjadinya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, di mana Amerika Serikat terpaksa ikut. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika Serikat mulai mengambil posisi sebagai polisi dunia, mengingat adanya ancaman baru seperti Uni Soviet dan ideologi komunisnya. Hal ini semakin terlihat dalam keterlibatan Amerika Serikat di perang proksi seperti di Vietnam dengan perang Vietnam dan di Korea dengan perang Korea. Dampaknya terlihat melalui adanya doktrin Nixon yang mendorong Amerika Serikat untuk membatasi pengeluaran pasukan mereka, serta adanya sindrom Vietnam yang terjadi ketika Vietnam Selatan jatuh, mendorong Amerika Serikat untuk tidak memakai instrumen militernya. Namun itu semua berubah ketika terjadinya perang Teluk atau The Gulf War yang membawa Amerika Serikat kembali ke pemakaiannya. Nah, ini adalah bagaimana perang Gulf War terjadi. Secara sederhana, The Gulf War dalam peperangannya ada Operation Desert Shield atau Desert Storm. The Gulf War sendiri merupakan perang yang disahkan oleh United Nations dan dibentuk koalisi untuk menghukum perilaku Irak yang menginvasi negara Kuwait.
Perang ini terjadi pada tanggal 2 Agustus 1990 sampai dengan 28 Februari 1991. Pihak Irak sendiri dipimpin oleh Saddam Hussein, sedangkan pihak koalisi ada United States, United Kingdom, Saudi Arabia, dan Egypt, etc. Kawasan yang dilakukan pertempuran di sini adalah Irak dan Kuwait. Sebagai studi kasusnya, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah Irak merasa penjualan minyak Kuwait yang berlebih membawa dampak buruk bagi perekonomian Irak. Main actor atau problem maker Irak berlaku Kuwait yang membuat Irak mengerahkan pasukannya untuk menginvasi Kuwait. Pertempuran ini dilakukan oleh pihak koalisi dan Irak. Pihak koalisi menghancurkan angkatan udara, fasilitas militer, fasilitas komunikasi, dan fasilitas penelitian militer yang dimiliki oleh Irak. Puncak yang terjadi pada pertempuran ini adalah Operation Desert Storm yang terjadi pada tanggal 2 Agustus sampai 1990 sampai dengan 28 Februari 1991. Mengapa ini bagus untuk instrumen militer? Karena kesenjangan yang terjadi dalam pertempuran ini adalah teknologi yang dimiliki koalisi hingga menyebabkan pihak Irak kalah dan kota Baghdad hancur lebur. Bagaimana ini seharusnya terjadi? Sebagai hasil dari pertempuran, banyak warga sipil dari Irak yang mati karena peperangan. Hancurnya bangunan kota menyebabkan kerugian besar bagi rakyat sipil yang bukan target perang. Selanjutnya ada invasi Amerika kepada Irak. Begini petanya. The invasion of Iraq secara sederhana adalah invasi Amerika Serikat ke Irak untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein. Invasi ini terjadi pada tanggal 20 Maret 2003 sampai dengan 1 Mei 2003. Amerika Serikat berada di bawah mandat Presiden George W. Bush, sedangkan Irak sendiri di bawah Saddam Hussein. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah tuduhan dari Presiden Amerika Serikat terhadap Irak yang memiliki senjata pemusnah massal yang berisiko jatuh ke tangan teroris. Main actor di sini dan problem makernya adalah Amerika Serikat. Tuduhan atas weapon mass destruction tersebut tidak terbukti dan memang sejak awal Amerika Serikat ingin menggantikan Saddam Hussein karena menghambat politik Amerika Serikat di Timur Tengah. Peperangan. AS memfokuskan untuk menghancurkan basis militer Irak dan mencari senjata pemusnah massalnya. Puncak dari peperangan ini adalah Battle of Karbala dan Battle of Baghdad. Puncak terjadi di Karbala pada tanggal 23 Maret sampai 6 April dan di Baghdad pada tanggal 3 sampai 12 April 2003. Mengapa ini bagus untuk instrumen militer? Strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam menyerang Irak adalah strategi isolasi yang sangat efektif dalam invasi. Selain itu, penggunaan teknologi militer Amerika Serikat sangatlah pesat sehingga sangat sulit bagi Irak untuk menembusnya. Bagaimana ini seharusnya dilihat? Sebagai hasil daripada pertempuran ini, ribuan warga Irak meninggal dan Irak semakin kacau. Invasi tersebut membuat ribuan masyarakat sipil dan setelah perang berakhir terjadi pemberontakan di Irak. Oke, kemudian War in Afghanistan. Jadi ini peta perangnya. Oke, the War in Afghanistan atau Operation Enduring Freedom atau juga sekarang dikenal sebagai Operation Freedom Sentinel merupakan sebuah perang yang dilakukan Amerika Serikat terhadap teroris di Afghanistan setelah terjadinya serangan WTC pada tanggal 11 September 2001. Kampanye perang ini dimulai pada Oktober 2001 dan hingga sekarang perang ini masih berkecamuk karena teroris sebagai target utama perang ini masih eksis dalam dunia hingga saat ini. Sebagai studi kasusnya, untuk yang pertama, siapa penyebab dalam hal ini? Jelas bahwa teroris atau serangan teroris pada kejadian WTC 9/11 merupakan penyebab utama dalam hal ini. Karena pada serangan ini atau serangan bunuh diri teroris ini banyak warga-warga sipil di Amerika yang meninggal. Kemudian untuk main aktornya atau siapa yang jadi pelaku utamanya, serangan teroris Al-Qaeda di bawah pimpinan Osama bin Laden dan juga di bawah lindungan tentara Taliban dari Afghanistan menjadi fokus utama tentara Amerika atau pihak Amerika dalam melakukan perangnya. Jadi Amerika berserta bantuan dari tentara NATO atau negara-negara NATO melakukan aksi counter-terrorism sebagai langkah untuk menghapus teror di dunia. Jadi target dalam operasi ini sebenarnya adalah semua jenis terorisme.
Dan untuk timeline-nya atau kapan ini terjadi, untuk saat ini operasi yang dilakukan adalah operasi Freedom Sentinel. Jadi pada awalnya perang ini dimulai pada tanggal 7 Oktober 2001 dan operasi Freedom Sentinel ini dimulai pada 1 Januari 2015. Kemudian mengapa hal ini baik bagi instrumen militer? Karena serangan AS pada teroris di Afghanistan dapat dilakukan AS tanpa adanya peran PBB sedikit pun. Perang interstate ini menjadi meluas, sehingga banyak yang menganggap bahwa perang ini merupakan perang antara negara Barat dengan negara Islam. Meskipun pada akhirnya invasi atau serangan AS terhadap Afghanistan sendiri masih belum beres karena teroris di Afghanistan meski sudah melemah dalam tanda kutip, ancaman serangan dari teroris di dunia masih sangat terasa dan hasilnya banyak teroris yang melakukan pemberontakan. Kemudian sebagai konklusi, kelompok kami menyertakan 3 konklusi pada presentasi kali ini. Yang pertama mengenai studi cases. Jadi AS mulai terlibat kembali pada konteks militer yang sebelumnya berusaha untuk menghindar atau tidak terlibat sama sekali. Kemudian dalam current trend, AS dengan Windows withdrawal-nya, yaitu di mana AS mengalihkan tanggung jawab dari militernya ke pihak militer lokal dan pergi meninggalkan negara Timur Tengah. Dan yang terakhir, yaitu di UN Spider, yaitu PBB menurut kelompok kami gagal menghentikan invasi AS terhadap negara-negara di Timur Tengah. Sehingga dalam kondisi atau konteks ini, PBB tidak sesuai dengan tujuannya untuk menciptakan perdamaian di dunia. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga kekurangan informasi. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Semoga materi yang kami sampaikan dapat berguna dan juga menambah wawasan penonton sekalian dan juga teman-teman sekalian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.